Selamat datang di pelayanan Rukoperi, ruang konseling keperawatan mandiri, merupakan salah satu layanan inovasi Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan, di mana layanan ini bertujuan untuk memberikan asuhan keperawatan individu pada pasien risiko tinggi yang berobat ke layanan Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan. Tingginya kasus hipertensi, hingga kami membuat sebuah inovasi yang berjudul Mahkota Peri. Meningkatkan pelayanan Rukoperi melalui media KIE dan terapi non-farmakologi pada pasien hipertensi. Dengan strategi PMS, penyuluhan, metode ramuan, pandan, relaksasi, dan akupressure. Sehat, terkendali, mandiri. Hipertensi atau tekanan darah tinggi menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah peningkatan tekanan darah sistolik atau batas atas lebih dari 140 dan tekanan diastolik atau batas bawah lebih dari 90. Pengukuran dengan selang waktu 5 menit sebanyak 2 kali dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Terdapat 2 faktor risiko yang mempengaruhi hipertensi. Faktor risiko yang tidak dapat dirubah dan faktor risiko yang dapat dirubah. Faktor risiko yang tidak dapat dirubah, jenis kelamin, umur, dan genetik. Faktor risiko yang dapat dirubah, merokok, konsumsi garam berlebih, berat badan berlebih atau kegemukan, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol, dislipidemia atau kolesterol tinggi, dan stres. Hipertensi bisa dengan gejala atau tanpa adanya gejala. Yang seringkali hipertensi disebut sebagai silent killer atau pembunuh diam-diam. Gejala yang bisa muncul seperti sakit kepala, gelisah, pusing, jantung berdebar, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, dan mudah lelah. Komplikasi yang bisa terjadi akibat hipertensi yang tidak terkontrol seperti penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, kerusakan retina, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan saraf. Hipertensi dapat dicegah dan dikendalikan dengan cerdik. Cerdik merupakan singkatan dari C. Cek kesehatan secara berkala, monitor tekanan darah, kontrol dan minum obat secara teratur. E. Hentikan asap rokok. Bagi perokok, segera berusaha untuk berhenti merokok. R. Rajin aktivitas fisik. Lakukan minimal 2-3 kali per minggu selama 30-45 menit seperti jalan santai, bersepeda, dan jogging. D. Diet sehat dan seimbang. Konsumsi sayur dan buah 5 porsi per hari. Konsumsi gula, garam, dan lemak sesuai anjuran. Gula tidak lebih dari 4 sendok makan per orang per hari. Garam tidak lebih dari 1 sendok teh per orang per hari. Lemak atau minyak tidak lebih dari sendok makan per orang per hari. I. Istirahat yang cukup 6-8 jam per hari pada orang dewasa. K. Kelola stres dengan melakukan relaksasi, berbicara dengan orang lain atau curhat, aktivitas bersama keluarga, berbuat sesuai kemampuan dan minat atau hobi, berpikir secara positif dan bijaksana, dan tak lupa hati yang gembira adalah obat. Berikut adalah teknik non-farmakologi yang bisa dilakukan bila mengalami pusing, gelisah, dan mengurangi stres pada penderita hipertensi. Pertama, teknik relaksasi. Menarik nafas panjang. Hitungan sampai ke 5, tahan pada hitungan kedua, lalu dikeluarkan dari mulut sambil mengeluarkan suara H. Diperbolehkan untuk memejamkan mata sambil membayangkan hal-hal yang menyenangkan. Kedua, teknik akupressure. Akupressure adalah teknik terapi menggunakan penekanan dengan jari atau alat bantu tumpul pada titik-titik akupuntur dengan tujuan untuk perawatan kesehatan. Manfaat akupressure yang pertama, meningkatkan kebugaran, melancarkan peredaran darah, mengurangi nyeri, mengurangi stres atau menenangkan pikiran, serta sebagai pelengkap dan pengendalian penyakit tidak menular atau PTM, misalnya darah tinggi, diabetes mellitus, dan obesitas. Teknik pemijatan akupressure. Ditekan sebanyak 30 kali penekanan sampai terasa ngilu dan dilakukan 1-2 kali sehari. Kondisi yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pijatan akupressure, yang pertama mual, terlalu lapar atau terlalu kenyang, hamil, kondisi lemah.
Efek samping tindakan akupressure, bengkak atau nyeri, pusing, kejang otot. Berikut titik pada tubuh yang harus diberi pijatan akupressure pada penderita hipertensi. 1. GV20. Titik GV20 terletak di bagian atas kepala. Kita dapat membayangkannya dengan menarik garis dari telinga ke telinga dan tepatnya di puncak kepala. Tekanan diberikan sebanyak 30 kali. Pijatan ini dapat membantu mengobati pusing, membuat rasa nyaman, dan mengendalikan tekanan darah. 2. GB20. Titik GB20 terletak pada lekukan kiri kanan di belakang kepala. 1 cun di atas batas rambut. Tekanan diberikan sebanyak 30 kali. Tekanan ini dapat membantu mengurangi sakit kepala dan kaku pada leher. 3. PC6. Titik PC6 terletak di pergelangan tangan, 3 jari dari pergelangan tangan dan arahkan ke tengah. Tekan bagian ini dengan tekanan sedang sampai sepertiga kuku berubah warna. Tekanan diberikan sebanyak 30 kali. Tekanan ini membantu mengatasi sulit tidur, gelisah, mual, dan denyut nadi cepat. 4. LI4. Titik LI4 terletak pada titik ketika telunjuk dan ibu jari dirapatkan. Terdapat tonjolan tertinggi di punggung tangan di antara metakarpal 1 dan 2. Tekanan diberikan sebanyak 30 kali. Tekanan ini dapat membantu mengurangi nyeri, sakit kepala, dan mengatasi rasa cemas. 5. LV3. Titik LV3 terletak di punggung kaki pada cekungan antar pertemuan tulang metatarsal 1 dan 2. Tekanan diberikan sebanyak 30 kali. Pijatan ini dapat membantu mengurangi nyeri, sakit kepala, cemas, dan mengendalikan tekanan darah. Titik ini tidak boleh diabaikan dalam perawatan hipertensi. Untuk metode ramuan pandan bisa dilihat di YouTube Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan, scan barcode atau klik link gambar layar ini. Sekian inovasi mahkota peri. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk penderita hipertensi. Salam sehat dan cerdik dari kami, Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan.